Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai dan sudah kita record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, guru-guru di SMP ya di Kabupaten Bogor maupun yang di luar Kabupaten Bogor, baik yang tingkat jenjang SD, SMP maupun SMA yang ikut pada pelatihan penyusunan soal UAS tahun 2021-2022. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, Bapak Ibu. Selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan. Nikmatnya kita bisa mengikuti pelatihan penyusunan soal PAS, soal UAS, mohon maaf ya, tahun 2021-2022. Kita selalu bersyukur, barang siapa yang bersyukur kepada Allah SWT, maka akan ditambahkan nikmatnya. Ya, begitu kata firman ya, firman Allah SWT. Yang saya hormati Pak Iswan Nurbiantoro, tim MGMP IPS, dan rekan-rekannya yang akan menjadi narasumber pada siang hari ini. Bapak, Ibu, semua yang berbahagia, pada hari ini adalah hari yang ketiga pelatihan penyusunan soal UAS. Setelah kemarin di hari pertama IPA, hari kedua matematika, dan ini hari ketiga tentang materi UAS IPS ya, yang disusun oleh tim MGMP IPS Kabupaten Bogor. Nah, Bapak Ibu, sebelum Pak Kiswan dan teman-temannya menyampaikan kisi-kisi dan soal IPS berbasis literasi dan numerasi, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bagaimana pembukaan di awal dan pengarahan ya dari Ibu Susi ya, selaku kasih kurikulum, dan juga dari Bu Bayu ya, selaku pengawas, juga berdasarkan surat edaran Pak Menteri, bahwa pelaksanaan UAS, ujian akhir semester, di seluruh jenjang sekolah, di seluruh Indonesia, itu beragam Bapak Ibu ya, itu yang perlu di ini ya, beragam, berbeda-beda. Karena memang di masa pandemi COVID ini ada 3 opsi Bapak Ibu ya, yang kita garis bawahi ya, dalam menjalankan program pembelajaran. Yang pertama ada sekolah yang mengambil opsi pelaksanaan kurikulum itu full 2013. Jadi semua KD itu diambil penuh. Itu barangkali sekolahnya bisa memenuhi standar ya, standar daring ya tetapkan atau pembelajaran jarak jauh. Ada juga sekolah yang kedua adalah yang mengambil hanya sebagian, ya, hanya sebagian dari KD standar isi yang diberikan dari kurikulum 2013 ya. Itu pun juga tidak sama, ada yang mengambil 70%, 50% ya, sehingga disesuaikan. Nah, yang ketiga ada sekolah yang mandiri. Mandiri itu membuat kurikulum sendiri karena memang pandemi ya, gawat, kondisinya memang betul-betul gawat sehingga tidak bisa mengikuti standar yang dari pemerintah. Nah, begitu juga di Kabupaten Bogor, itu kalau dipetakan ada 3 tipe sekolah itu. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu ada di mana tergantung pada kepala sekolahnya yang mengelola pendidikan ya. Tapi umumnya yang setelah kemarin ya, setelah masuk di hari yang pertama kedua, itu info dari teman-teman narasumber, itu kebanyakan, dan dari teman-teman semua ya, itu kebanyakan adalah yang kurikulumnya yang nomor 2 ya. Jadi yang mengikuti KUR 13 tetapi hanya sebagian ya, sebagian KD yang diajarkan. Itu pun tidak ada larangan ya, tidak ada salah. Nah, Bapak Ibu, namun kan berbeda-beda. Walaupun Bapak Ibu misalnya hanya mengambil 70% dari standar isi, tapi kan nggak sama setiap sekolah.
Nah, sehingga apa konsekuensinya? Konsekuensinya di dalam melakukan penilaian ujian akhir sekolah, sekolah itu berbeda-beda. Nah, intinya Bapak Ibu memberikan tes, memberikan ujian kepada siswa materi yang Bapak Ibu sudah ajar, ya, yang sudah diajarkan, yang sudah diberikan, ya. Jangan sampai memberikan ujian pada siswa yang materinya belum diajarkan karena mengambil dari MGMP ini, itu jangan, ya. Kemarin sudah disampaikan ke Bu Susi seperti itu, ya, nggak boleh. Jadi Bapak Ibu, kami di sini berkumpul dengan para tim MGMP ini memberikan contoh saja soal-soal berbasis literasi dan numerasi. Nanti silahkan Bapak Ibu ambil, nanti saya share materinya yang dari Pak Keswan, ya. Bapak Ibu download, kemudian disesuaikan, diambil mana-mana materi yang sudah diajarkan di kelas 7, 8, dan 9, ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk afdolnya, ya, biar kita mendapatkan berkah, maka kegiatan ini kita buka aja, ya, bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bapak Ibu, marilah sama-sama kita dengarkan, ya, kita sharing, kita diskusi, ya, paparan dari Pak Kiswan Nurbiantoro, ya, dan teman-teman. Nanti mungkin Pak Kiswan dulu, terus saya lanjutkan dengan temannya, ya, nanti Pak Marianto atau Bu Eti, ya, yang sudah masuk di panitia, ya. Oleh karena itu, marilah kita simak bersama-sama gimana kisi-kisi dan soalnya, ya, untuk mata pelajaran IPS. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang terhormat Bapak Kiswan Nurbiantoro. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Pak Dr. Sudarno, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu guru yang hebat, izinkan saya Kiswan Nurbiantoro untuk memaparkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Sudarno. Mungkin kami bertiga dengan Bapak Marianto dan Ibu Eti Herawati. Mungkin saya kelas 9, kemudian Pak Marianto kelas 7, dan Ibu Eti Herawati di kelas 8. Bapak dan Ibu, mohon izin untuk menyampaikan Pak Marianto. Pak Marianto gimana, Pak Marianto? Halo Pak Marianto. Pak Marianto masih termute, ya? Ya, silakan Pak Marianto, Bu Eti, ya, berkolaborasi dengan Pak Kiswan. Ya. Siapa dulu, silakan. Pak Marianto, halo. Suaranya kurang jelas Pak Marianto. Ya, sepertinya terkendala jaringan Pak Kis. Oke. Bapak dan Ibu, Bapak Dr. Sudarno, mohon izin saya barangkali mendahului nih teman-teman semuanya. Saya karena kebetulan mengajar kelas 9, jadi saya mencoba berdiskusi dengan teman-teman semua, khusus di kelas 9. Barangkali nanti selanjutnya kelas 7 oleh Pak Marianto dan kelas 8 oleh Ibu Eti Herawati. Mudah-mudahan sambil menunggu jaringan dari Pak Marianto bagus dan dari Ibu Eti sementara ini belum masuk. Mohon izin Pak Dr. Sudarno, ya, saya silakan, ingin memaparkan yang kelas 9. Sebentar Pak Sudarno, sedang saya coba untuk menampilkan. Di long semua.
Cancel aja Pak itu. Ya, ya, ya. Cancel coba nanti. Gimana Pak? Rekan-rekan semua sudah kelihatan? Belum Pak. Ini Bapak cancel dulu. Terus Bapak buka filenya ya. Nah, ulangi lagi aja. Nanti setelah diklik tanda panah, share screen, arahkan ke filenya yang dibuka. Filenya buka dulu Pak di laptop. Word-nya apa? Word-nya dibuka dulu. Udah deh, udah muncul di sini layar. Belum? Coba itu di ruang itu ada temen nggak itu minta bantuan? Mbak, coba tolongin, Mbak. Kok nggak muncul ya? Share screen-nya. Sebentar ya, mohon maaf. Ya Allah. Nah, itu kisi-kisi. Nah, itu. Udah kelihatan? Ya, sudah Pak. Ya Oke. udah sip, bagus. Oke, rekan-rekan semua, ini kisi-kisi untuk KD yang 31 untuk kelas 9. Kemudian materinya kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya, letak dan luas termasuk iklim, geologi, rupa bumi, tata air, kemudian tanah, flora dan fauna melalui peta rupa bumi. Nah, IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya adalah menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Dan dibesarkan Pak Guys. Gimana? Dibesarkan ini yang ini kan ada tanda nih plus nih, tarik aja yang dibesarkan, mungkin tanah terus, nah, oke, tarik ke atas. Udah cukup? Ya Bapak Ibu sambil Dokter? jalan ya. Ya, saya juga akan share Bapak Ibu ya yang materinya saya share kan. Oke, indikator soal disajikan tabel benua di dunia. Peserta didik dapat menunjuk atau mengurutkan ya benua berdasarkan luasnya dengan benar. Nah, dari indikator soal ini, maka level kognitifnya adalah level 2. Kemudian bentuk soalnya adalah pilihan ganda, kemudian nomor soalnya adalah nomor 1. Kemudian skor nilainya adalah 1. Kemudian soalnya kelihatan nggak Pak Dano? Rekan-rekan, kelihatan nggak untuk soalnya? Halo? Belum Pak, Masih ya itu kan baru Pak. ini ya, baru kisi-kisi ya. Untuk soal belum? Belum. Belum. Oh belum, oke. Maaf ya. Saya sambil share ntar. Pak, soalnya belum muncul nih Mbak. Tinggal soalnya kan ada 2 tampilannya. Harus pindah, digeser. Oke, sebentar. Jadi Bapak pindah kalau misalnya waktu ke kisi soal-soal gitu. Soal.
Oke, nah soal sekarang. Soalnya itu. Oke, kelihatan Pak Sudarno dan teman-teman semua untuk soalnya? Ya, sudah Pak. Oke, jadi untuk soal nomor 1, kalau kita lihat, perhatikan tabel di bawah ini, ada kolom A, kolom B, dan kolom C. Ini terdiri daripada Asia, Atalanta, Antartika, kemudian kolom B-nya Amerika, Arkansas, Australia, kemudian kolom C-nya Afrika, Eropa, Guyana. Nah, dari itu stimulusnya berarti manakah urutan benua berdasarkan dari benua yang terluas ke benua yang tersempit. Nah, barangkali dari soal ini, dari tabel ini, barangkali siswa akan menganalisis mana urutan benua berdasarkan dari yang terluas ke yang tersempit. Sehingga di sini perlu analisis yang cukup mendalam, sehingga baru bisa menentukan mana sih. Nah, maka dari soal di atas, dari stimulus yang ada, untuk mengurutkan benua yang terluas ke benua yang tersempit, maka di sini jawabannya adalah C. Yang mana A1 berarti dimulai dari Asia, kemudian B1 berarti adalah Amerika yang kedua, kemudian C1 berarti adalah Afrika, kemudian selanjutnya adalah A3 berarti Antartika, kemudian C2 berarti Eropa, dan yang terakhir adalah B3 berarti adalah benua Australia. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2, di dalam kisi-kisi bisa dilihat bahwa di sini disajikan data tentang nama-nama negara di kawasan Asia Barat atau Barat Daya. Misalnya nomor 1 Armenia, kemudian nomor 2 Bangladesh, kemudian nomor 3 Pakistan, kemudian nomor 3 Siprus, nomor 5 Arab Saudi, nomor 5 Yordania, kemudian nomor 7 Lebanon, kemudian nomor 8-nya Uni Emirat Arab atau UEA. Nah, pertanyaannya, manakah negara-negara yang termasuk kepada kawasan di Asia Barat? Nah, maka untuk soal yang ini jawabannya adalah D, yaitu Armenia, kemudian Siprus, kemudian Arab Saudi, kemudian Yordania, Lebanon, dan Uni Emirat Arab. Nah, rekan-rekan semua, untuk nomor 3, perhatikan daftar tabel di bawah ini. Ini juga tentunya perlu analisis, perlu dianalisa mana-mana yang termasuk di dalam kawasan Asia Selatan untuk nomor 3. Sama, ini juga disajikan tabel di kolom A, terdiri dari beberapa negara, Maldives, Bhutan, Britania, kemudian di kolom B-nya British, Bangladesh, Pakistan. Kemudian di kolom C-nya negara Tetis, Nepal, dan Sri Lanka. Nah, dari tabel tersebut, manakah negara yang termasuk kawasan Asia Selatan? Maka dari soal ini jawabannya adalah Maldives atau A1, kemudian Bhutan atau A2, kemudian Bangladesh atau B2, kemudian Pakistan atau B3, kemudian Nepal atau C2, dan Sri Lanka atau C3. Nah, ini hanya contoh ya rekan-rekan semua,
kalau misalnya nanti mau disederhanakan atau mau dikembangkan lagi narasinya, barangkali juga silakan Bapak Ibu bisa modifikasi. Kemudian di soal nomor 4, 5, 6 dan seterusnya sampai nomor 10 itu sengaja saya buat sedemikian rupa atau tabel. Nah, ini barangkali yang agak perlu atau yang termasuk di dalam perhitungan atau menghitung, ini ada di soal nomor 11. Nah, ini ada sebuah data, karena barangkali perlu sama-sama kita pahami bahwa di dalam membuat soal itu ada yang namanya konten, ada yang namanya konteks. Diibaratkan sebuah gelas, maka isi daripada gelas itu atau air itu disebut dengan konten. Kemudian gelasnya itu kita sebut dengan konteksnya atau wadahnya atau organisasinya. Nah, maka dari nomor 11 ini contoh saja, narasinya adalah misalnya luas benua Afrika, luasnya adalah 30.290.000 kilometer. Berarti ini sudah mengandung unsur numerasi, karena sudah ada angka-angkanya, karena angka-angka ini sudah menunjukkan numerasi atau angka matematik. Sehingga ini perlu juga pemahaman, perlu dibaca, perlu dianalisa oleh siswa. Nah, misalnya luas benua Afrika 30.290.000 kilometer persegi. Luas benua Eropa 10.350.000 kilometer persegi. Luas benua Asia 44.000 kilometer persegi. Luas benua Australia 8.945.000 kilometer persegi. Luas benua Amerika 42.057.100 kilometer persegi. Dari data luas benua di dunia tersebut, benua Amerika menduduki peringkat keberapa? Nah, maka logika berpikirnya, maka anak-anak itu akan melihat manakah mengurutkan daripada luas benua yang ada itu. Untuk Amerika itu ada pada peringkat keberapa? Maka pasti akan dilihat, akan dihitung, kemudian akan ditentukan oleh siswa. Nah, maka untuk soal yang ini jawabannya adalah B, atau Amerika adalah merupakan peringkat nomor 2 mengenai luas benua di dunia. Nah, maka ini sudah mengandung unsur literasi dan juga sudah mengandung unsur numerasi. Karena antara literasi dengan numerasi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi pasti ada literasi, di dalamnya pasti juga ada numerasi. Kalau sudah berbicara angka, pasti sudah berbicara tentang numerasi. Walaupun ini masih sifatnya sangat sederhana. Tapi ini sudah mengandung kepada unsur numerasi. Rekan-rekan semua, guru-guru yang hebat, selanjutnya contoh yang lain, misalnya gini, di tahun 2020, penduduk Indonesia berjumlah 250 juta jiwa. Tingkat pertumbuhannya 1% per tahun. Ini stimulusnya. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021? Berarti kan 1 tahun kemudian. Berarti kan ditentukan di sini tingkat pertumbuhannya 1%. Maka pasti akan dihitung oleh siswa 1% dari jumlah 250 juta. Maka untuk hal nomor 12 ini, maka untuk pertumbuhannya 1%, maka akan ketemunya adalah 257.500.000
jiwa. Itu rekan-rekan semua. Kemudian soal berikutnya. Ini juga mengandung unsur literasi dan mengandung unsur numerasi. Benua Eropa adalah benua yang memiliki iklim subtropis dan sedang di stimulusnya. Nah, hal ini dikarenakan benua Eropa berada pada posisi misalnya 35 derajat kah lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan dan seterusnya. Maka dari soal ini, maka untuk benua Eropa yang berada pada iklim subtropis dan sedang, maka jawabannya adalah 35 derajat lintang utara sampai dengan 80 derajat lintang selatan. Nah, selanjutnya, ini mungkin juga masih sama dengan soal-soal di atas. Ini hanya sedikit dikembangkan saja untuk benua lainnya. Kalau tadi di atas adalah benua Asia, kita sekarang kembangkan ke benua lain. Karena memang di KD 31 itu adalah lebih besar kepada negara-negara yang ada di benua Asia, tapi tidak mengesampingkan negara-negara yang ada di benua lainnya. Rekan-rekan semua, ini contoh yang lain. Perhatikan negara-negara di benua Afrika berikut. Misalnya satu Kenya, kemudian yang kedua Sudan, kemudian 3 Afrika Selatan, kemudian 4 Somalia, kemudian yang kelima adalah Tanzania. Nah, negara-negara yang dilalui oleh Sungai Nil, maka ditunjukkan pada nomor berapa. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai dengan nomor 5. Maka untuk soal yang ini jawabannya adalah yaitu Kenya, kemudian Sudan, dan Tanzania. Pasti akan dianalisa, akan dipikir, kemudian baru bisa ditentukan oleh siswa untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian ini masih sama. Untuk nomor 15 masih di benua Afrika. Ini dari bentang alam. Jadi stimulusnya adalah bentang alam. 1, Gunung Kalimanjaro. Kemudian 2, Pegunungan Himalaya. Kemudian 3, Gurun Sahara. Kemudian 4, Sungai Nil. Dan 5 adalah Plat Kimberley. Nah, maka berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan bentang alam di benua Afrika ditunjukkan pada nomor berapa. Maka untuk bentang alam di benua Afrika ini kita bisa menjawab bahwa 1 adalah Gunung Kalimanjaro, kemudian 2 atau nomor 3 Gunung Sahara, dan Sungai Nil atau sungai yang terpanjang di dunia. Nah, rekan-rekan, selanjutnya contoh lain. Berdasarkan World Population Data Sheet tahun 2015, penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia antara, nah ini agak mudah barangkali untuk menjawab ini, karena yang dinamakan sebagai usia produktif menurut WDPS adalah ditunjukkan pada yang jawaban yang A atau usia 15 sampai 65 tahun. Barangkali ini hanya siswa tidak terlalu sulit untuk menjawab ini, hanya untuk pengetahuannya barangkali. Selanjutnya untuk nomor 17, ini menuju ke benua Amerika. Bentuk wilayah benua Amerika yang memanjang seolah-olah menghubungkan daerah kutub utara dan kutub selatan. Kondisi demikian menyebabkan, maka dari bentang alam ini
maka otomatis jawabannya adalah benua Amerika memiliki iklim dingin karena berada atau perapitan kutub utara dan kutub selatan. Kemudian berikutnya nomor 18 barangkali juga tidak terlalu beda dengan soal-soal sebelumnya. Perhatikan data sebagai berikut. 1 Kanada, 2 Guatemala, 3 Meksiko, kemudian 4 Samudra Hindia, kemudian 5 Samudra Pasifik, dan 6 Laut Karibia. Berdasarkan data di atas, yang merupakan batas negara Amerika Serikat adalah ditunjukkan pada nomor 1 Kanada di sebelah utara, kemudian Meksiko, dan yang berikutnya adalah Samudra Pasifik. Oke, selanjutnya barangkali ini juga masih sama. Di dalam nomor 19 ini disajikan sebuah tabel kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Kolom 1 negara Bahrain, Qatar, dan Sri Lanka. Kemudian kolom 2 Sri Lanka, Indonesia, dan India. Kemudian 3 yaitu negara Indonesia, Cina, Bahrain. Dan kolom 4 adalah negara Qatar, Cina, dan India. Maka berdasarkan tabel di atas, ras Negroid di benua Asia tinggal di negara mana saja atau pada kolom berapa. Nah, maka dalam tabel yang ada di kolom tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan tabel 4, maka jawabannya adalah di kolom kedua, yaitu Sri Lanka, Indonesia, India atau ras Negroid. Dengan ciri-cirinya warna kulitnya sawo matang atau ras Negroid kulitnya adalah hitam, rambutnya hitam cenderung keriting ya. Nah, itu kebanyakan terdapat di negara-negara ini, Sri Lanka, Indonesia, dan India. Kalau di Indonesia itu yang berada di wilayah Indonesia Timur kebanyakan. Jadi jawabannya adalah B, yaitu Sri Lanka, Indonesia, dan India. Nah, ini nomor 20, contoh soal yang mengandung unsur literasi dan numerasi. Barangkali perlu analisis yang cukup mendalam, karena tidak bisa menjawab begitu saja, pasti perlu dihitung, perlu dicermati. Contoh, pada tahun 2020, penduduk benua Amerika diperkirakan mencapai 999 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2020 telah mencapai 1.300.000.000 jiwa. Nah, dari data tersebut berarti rata-rata pertambahan penduduk dalam 1 tahun mencapai berapa? Karena ini kan rentang waktunya kan berarti 10 tahun. 2010 jumlah penduduknya 999 juta. Kemudian di tahun 2020 jumlah penduduknya menjadi 1,3 miliar. Berarti kan ada pertambahan kurang lebih 400 juta. Nah, maka dari analisanya, maka pertambahan penduduknya setiap 1 tahun adalah 40 juta jiwa setiap tahun, kan dalam 10 tahun kan pertambahannya menjadi 400. Kemudian untuk KD 32 ini contoh saja, karena
kebetulan untuk pas ini saya membuat soal ada 40, tapi yang baru selesai, ini yang KD2-nya belum selesai, baru sampai 3 soal. Jadi mohon maaf, tidak terburu waktunya. Jadi hanya sebagai contoh saja. Itu tadi KD31-nya, kemudian yang KD32-nya, itu menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Nah, ini contohnya, perhatikan data penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Maka angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, maka perlu dilihat, perlu dibaca. Yang ke satu, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Kemudian yang kedua, adat istiadat atau kebiasaan. Kemudian yang ketiga, prasangka pada hal-hal baru atau hal asing atau yang sikap tertutup. Kemudian yang keempat, pemberontakan atau revolusi. Yang kelima adalah peperangan. Nah, maka yang merupakan faktor penghambat perubahan sosial budaya, maka akan ditunjukkan pada 1, 2, dan 3. Itu perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, adat istiadat atau kebiasaan, dan prasangka pada hal-hal baru ataupun asing atau sikap tertutup. Kemudian yang nomor 22, perhatikan data faktor pendorong perubahan sosial budaya. 1, toleransi. 2, penduduk yang heterogen. 3, penduduk yang homogen. Kemudian yang keempat, sikap menghargai hasil karya seseorang. Kemudian yang kelima adalah sikap tidak menghargai hasil karya seseorang. Nah, maka pertanyaannya, yang termasuk faktor pendorong perubahan sosial budaya ditunjukkan pada nomor. Maka dari pertanyaan di atas atau dari data di atas, maka jawabannya adalah pertama adalah toleransi, kemudian yang kedua adalah penduduk yang heterogen, yang bermacam-macam, kemudian yang keempat adalah sikap menghargai hasil karya seseorang. Nah, ini soal juga, contoh soal yang menguatkan literasi dan numerasi. Pertama disajikan dulu narasinya, narasi atau stimulusnya. Untuk memasuki kawasan Kampung Naga, wisatawan harus menuruni 439 anak tangga. Kemudian melalui jalur setapak menyusuri Sungai Ciwulan sampai ke dalam kawasan Kampung Naga. Selanjutnya, menurut data dari Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, jika untuk, ini pertanyaannya, jika untuk menuruni 439 anak tangga tersebut dibutuhkan waktu 1 jam, jadi dari 439 anak tangga itu dibutuhkan, misalnya ini sebagai contoh saja, dibutuhkan waktu 1 jam atau 60 menit. Jadi berapakah rata-rata, maaf ini bukan data ya, berapakah rata-rata, ini pertanyaannya salah, jadi rata-rata anak tangga yang bisa dilalui wisatawan dalam 1 menit. Nah, maka nanti akan dihitung 439 dibagi dengan 60, kan 1 jam 60 menit, maka akan ketemunya 7,317 anak tangga. Atau kalau dibulatkan menjadi 7,3 atau 7 lah, 7 anak tangga rata-ratanya.
tapi persisnya adalah 7,317 anak tangga. Jadi setiap menit dibutuhkan 7,317 anak tangga. Nah itu rekan-rekan semua, jadi ya saya hanya berusaha membuat dan kemudian mengkolaborasikan antara yang berbasis literasi dan juga yang berbasis numerasi. Bahwa numerasi, nomor-nomor yang sederhana barangkali itu juga sudah merupakan contoh daripada anak untuk berpikir secara numerasi atau matematik. Dari angka-angka saja, dari angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan seterusnya, itu anak sudah belajar tentang numerasi yang sederhana. Jadi antara literasi dan numerasi adalah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah itu barangkali rekan-rekan semua, jadi itu hanya contoh, barangkali kalau misalnya ada yang bisa dipakai, disesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu yang sudah berikan kepada anak-anaknya, barangkali ini bisa digunakan sebagai referensi. Itu saja barangkali untuk yang kelas 9. Barangkali untuk yang kelas 8, Pak Marianto sudah, untuk kelas 7 Pak Marianto sudah oke? Sudah siap? Halo? Bu Eti, Pak. Bu Eti siap nih. Bu Pak Eti. Marianto. Bu Eti, mangga Bu Eti, dilanjut dulu. Barangkali nanti diskusinya setelah terakhir aja. Barangkali Pak Tarno ya? Ya. Oke. Bu Eti? Iya, oke, baik. silakan Bu Eti. Terima kasih. Ya, silakan Bu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini mohon maaf, saya baru bergabung ya. Mohon izin saya share screen dulu untuk kisi-kisi kelas 8. Suara kurang bagus, Bu Eti. Bagus. Oh iya, ini memang sinyalnya Yang Bu Eti bagus. ya. Yang Gimana? Pak Marianto yang bagus. Oh, gitu. Oh, di saya kurang bagus ya suaranya. Bu Eti jelas sih. Ya, silakan Bu Eti. Bisa dilanjutkan ya? Iya, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, ini saya hanya menyampaikan beberapa hal saja, beberapa contoh dari soal-soal yang sudah saya susun untuk PAS kelas 8. Jadi memang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kiswan, bahwa orientasi dari penyusunan soal kita mulai dari saat ini ke depannya itu adalah orientasi seperti sebagaimana yang diterapkan pada evaluasi atau bentuk-bentuk soal AKM gitu ya, yaitu yang memiliki muatannya itu literasi baca. Nah untuk itu memang ini mungkin didasarkan pada beberapa waktu yang lalu ya, dari berbagai survei yang kita terima bahwa memang tingkat literasi pelajar ya, terutama Indonesia itu memang sangat rendah, maka disusunlah bentuk evaluasi seperti ini gitu. Bapak Ibu mohon izin, ini adalah kisi-kisi yang sudah saya buat, sudah disepakati dengan Pak Kiswan juga bentuknya. Saya sempat debat sedikit Pak Kiswan, biasanya kita bikin kisi-kisi itu nomor soal di belakang, tapi kata Pak Kiswan kita di depan aja gitu. Ini, sama lah rubah Bu nanti. Kita pindahkan lagi ke belakang, tapi nggak apa-apa lah. Saya masih di depan. Oh ya nggak apa-apa. Ya, ini karena kita PAS ya di semester ganjil, untuk IPS itu
kita ada 2 KD. KD pertama ini di 3.1 memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang. Ya. Mohon maaf tidak saya bacakan secara utuh, jadi hubungannya ini dengan ASEAN. Nah, di 3.1.1-nya IPK-nya, ini IPK ini memang sudah ada di silabus ya. Kita sudah tinggal memindahkan saja di sini, kemudian kita hubungkan dengan dimasukkan ke kisi-kisinya, kita hubungkan dengan materi yang kita sampaikan dan menulis indikator soalnya. Jadi Bapak Ibu, kita dimudahkan sekali untuk selama pandemi ini menyusun soalnya ini sangat dimudahkan karena kita bisa memilih materi-materi esensial gitu, materi-materi yang memang sangat penting, yang kalau saya sih memahaminya materi yang anak-anak itu terlibat langsung dalam aktivitas sehari-harinya gitu. Jadi benar-benar mereka temui di kehidupan nyata gitu. Makanya saya memilih materi-materi esensial itu di dalam beberapa soal-soal PAS saya gitu. Dan di setiap pembelajaran termasuk di PTM yang sekarang mulai kita laksanakan. Nah, di soal nomor 1 itu saya masukkan tentang mengenal negara-negara ASEAN. Siswa dapat mengidentifikasi sumber daya manusia negara ASEAN, anggota ASEAN dengan tepat. Ini harusnya kita bisa dari kisi-kisi ke soal langsung ya. Kita sebentar. Ini nampak nggak ya 2 ini Pak? Kelihatan berarti kisi-kisi tapi kisi-kisi soalnya belum. Oh soalnya belum ya? Soalnya belum, baru kisi-kisi aja. Oh berarti nggak bisa ya? Memang di layarnya kisi-kisi. Padahal di sini saya sudah tampilkan 2 langsung. Itu dulu berarti di yang tadi di kayak saya juga tadi tuh harus diberhentikan dulu, masuk lagi. Bukan iya, bukan betul. Oke, saya coba. Ya. Oke, terus. Gitu. Siap. Oh, nggak bisa ya, Pak. Di sininya nggak ada. Oh, di sini ya, Pak. Coba kita lihat. Oh, belum Dibuka bisa. dulu, Bu, filenya. Nah, udah kok, udah proses. Udah ya. Oh, belum, Pak. Nah, ini arahkan, ini Bu udah present. Arahkan ke filenya, Bu. Oh iya, berarti nggak bisa langsung 2 ya, Pak ya? Ya, beda-beda kan kemampuan PC-nya ya. Iya. Nggak bisa. Kalau untuk Google Meet nggak bisa. Kalau untuk webinar nggak bisa. Iya, mohon maaf. Tadinya saya ingin yang di kiri kisi-kisi, yang di kanan soal, ternyata nggak bisa. Oke, jadi kisi-kisi dulu ya. Jadi ini kisi-kisinya yang pertama, di sini nanti saya masukkan beberapa data tentang sumber daya manusia di harusnya langsung ke soal. Di mana di Singapura itu kemudian anak-anak diminta untuk mengidentifikasi dari data tersebut ini apa yang menyebabkan Singapura itu menjadi negara maju begitu. Jadi anak-anak itu diminta untuk berdasarkan konsep yang sudah disampaikan pada materi mengenal negara-negara ASEAN. Begitu. Ini sebenarnya singkat, makanya level kognitifnya juga cuma C1. Sebenarnya mudah. Hanya karena memang terlihat panjang dengan literasi baca yang saya masukkan gitu ya, dengan beberapa wacana, jadi kelihatannya mungkin menurut anak-anak susah, padahal ini mudah gitu. Konsepnya sudah jelas ada di materinya. Kemudian yang kedua ini saya masukkan bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Itu dimasukkan di soal nomor 5. Siswa dapat menentukan kerjasama ASEAN bidang sosial budaya. Jadi nanti di situ ada beberapa bentuk kerjasama dan siswa menentukan dari gambar yang ada. Oh ya, ini yang dimasukkan dari gambar yang ada itu, ini termasuk dalam kerjasama apa? Gitu. Tinggal menentukan saja. Nah, yang berikutnya ada tujuan kerjasama ASEAN.
Di sini lebih spesifik tentang kerjasama ekonomi. Lanjut saja, ini tentang di 3.2-nya, saya memang membuat contoh soal hanya 10, jadi mungkin lebih baik kita lebih dalam membedahnya gitu. 3.2 ada di KD menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Nah ini Berarti saya juga, ya. belum share ya? Belum share ya? Oh belum share. Belum, Iya, belum ada dari tadi. belum berarti. Loh, saya dari tadi ngomong aja. Oke, maaf. Iya, sudah nampakkah Kak? Belum. Nah, udah, ya proses itu. Oh, Nah, iya. oke. Oke, Itu terima kisi-kisi kasih. ya. Ini masih kisi-kisi Pak. Yau. Enaknya sih memang dari kisi-kisi langsung ke soal ya Pak ya, cuma ternyata agak sulit nih soal di sini. Nah, ini adalah untuk KD 3.2 menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Saya mengambil materi di bentuk-bentuk mobilitas sosial. IPK-nya 3.21 mengklasifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Karena kan mobilitas sosial itu bentuknya ada beberapa, kemudian anak-anak diminta mengklasifikasikan, jadi ada apa namanya, nanti kita lihat aja soalnya. Jadi anak diminta menentukan ini bentuk mobilitas apa gitu, berdasarkan wacana yang ada. Kemudian dari saluran-saluran mobilitas sosial, menganalisis saluran-saluran mobilitas sosial, peserta didik diminta untuk menganalisis saluran-saluran mobilitas sosial, kemudian menganalisis dampak mobilitas sosial. Di sini saya menyajikan tabel, peserta didik dapat membedakan antara dampak positif dan dampak negatif dari mobilitas sosial. Dan yang berikutnya adalah disajikan gambar, peserta didik menganalisis dampak positif mobilitas sosial dan yaitu dampak positif mobilitas sosial. Nah, nanti akan saya tampilkan soalnya, mari sama-sama. Saya juga butuh saran dari teman-teman sekalian yang ada di sini. Apakah soal ini memang sudah masuk menjadi prasarat gitu ya, seperti yang seperti pada soal-soal AKM. Oke. Ya, saya mohon masukannya dari teman-teman. Ini berdasarkan kisi-kisi yang tadi sudah disusun. Ini yang pertama ini. Saya masukkan beberapa data dan ya mudah-mudahan ini masuk ke dalam literasi apa namanya, literasi numerasi juga literasi baca gitu ya, karena ada apa? Iya, ada angka itu pasti iya masuk itu. Yang nomor 1 ya, Singapura dan negara terkecil tapi dia punya penghasilan yang tinggi gitu. Kemudian ada faktor geografis yang menjadi faktor pendorong kemajuan ekonomi Singapura adalah, sebenarnya ini mudah, tapi anak-anak diminta untuk menganalisis dulu gitu. Dari fakta dan data yang ada, kenapa negara sekecil Singapura dengan sumber daya alam yang minim, tapi bisa jadi negara maju gitu. Jadi anak-anak diminta untuk menganalisis. Hasilnya, ya jawabannya sudah pasti ada. Gitu. Kemudian yang nomor 2, nah ini saya masukkan contoh gambar anak yang pakai baju polisi. Jadi bukan polisinya, karena ini mengarah pada apa namanya, dampak dari saluran mobilitas yang mengarah pada seseorang untuk lebih maju gitu. Jadi di situ diantaranya adalah keinginan untuk cita-cita. Jadi salah satu dampak positif dari mobilitas adalah mendorong seseorang untuk lebih maju. Di antaranya ada orang yang karena sering melakukan mobilitas dengan berbagai apa namanya,
komunitas gitu, dia jadi punya cita-cita, pengen seperti itu gitu, pengen seperti dia, pengen seperti begini. Makanya saya kasih gambar anak-anak pakai polisi. Mudah-mudahan dengan begini siswa dapat mengerti gitu, memahami bahwa oh jadi dia punya cita-cita, berarti pengen lebih maju gitu. Jadi diarahkan ke sana, mendorong seseorang untuk lebih maju dari dampak positif mobilitas. Kemudian yang ketiga, di sini saya masukkan tabel beberapa wacana ya, beberapa ilustrasi. Ada anak sekolah sampai perguruan tinggi, kemudian selama pandemi banyak perusahaan yang bangkrut, PGRI menjadi wadah perjuangan dan sebagainya. Juga di kolom B saya masukkan beberapa wacana ya. Ini ada Bapak Prabowo gagal menjadi presiden karena partainya kalah. Kemudian ini saya mau tanya nih Pak Darno, boleh nggak nih saya bikin soal seperti ini ya Pak? Memasukkan Bapak Prabowo. Jangan Bu. Jangan ya. Nggak boleh kalau yang kaitan ada politik-politik apa namanya ya takutnya disalahkan persepsi ya, mendulang suara atau apa, nggak boleh gitu Bu ya. Kita ini karena kan memang di materinya tuh ada partai politik Pak gitu, ada partai politik ada. Jadi salah satu saluran mobilitas sosial itu adalah melalui partai politik, organisasi politik. Makanya saya sempat bingung, aduh ngasih contohnya apa ya? Sementara di bukunya juga langsung itu gambar partai Pak, gambar lambang gitu partai. Ya? Aduh saya juga. Kalau bisa dilema juga ganti ya. aja Bu, ganti jangan Pak Prabowo gitu, kan sebagai contoh aja gitu. Pokoknya tendensius gitu kalimatnya. Iya betul. Berarti ganti aja nama siapa gitu, jangan Pak Prabowo. Iya boleh, ini dimerahin aja ya Pak ya. Biar menyamarkan gitu. Atau kita ganti ke pemilu aja ya. Ya, ya boleh. Yang lebih umum ya betul ya. Terima kasih Pak sarannya. Ini saya sempat ini boleh nggak ya gitu. Tapi di materinya ada kita saluran mobilitas itu. Iya. Betul ya Pak. Ada ini ada betul. Saluran politik gitu. Ya kita kalau dibahas di anak-anak kan seperti biasa. Iya. Takutnya nanti ya banyak ya. Terima kasih Pak masukannya. Ini berarti harus diganti ini. Jadi berdasarkan tabel tersebut, manakah yang menunjukkan dampak positif mobilitas? Jadi sebenarnya ini memang anak itu diminta kita melihat realitas yang ada di sekitar kita, begitu kan? Nah, kalau kalian menemukan hal seperti ini dampak negatif atau dampak positif sih? Sebenarnya anak hanya menentukan seperti itu aja. Ya, tapi mereka diajak untuk baca dulu gitu, berliterasi dulu. Karena memang saya mencoba ambil materi esensi yang mereka betul-betul biasa menemukan di kejadian sehari-hari. Nah, ini jawabannya sudah ada. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Kemudian yang berikutnya, di soal berikutnya saya memasukkan ini lambang APEC ya, kerjasama ekonomi. Ini sebenarnya gampang. Asal anak-anak paham apa itu APEC, insya Allah sudah pasti bisa menjawab. Dan ini insya Allah sudah dibahas dalam di materinya. Kemudian yang kelima, saya mencantumkan ya. Ini ada beberapa bentuk-bentuk kerjasama Asia Tenggara. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, kerjasama di bidang sosial budaya ditunjukkan dengan nomor berapa. Dan ini memang sepertinya konseptual banget ya. Jadi anak-anak harus tahu, karena di materinya ada, di bukunya ada. Anak-anak harus baca begitu. Cuma ada satu yang memang ini menjadi pengecah ya kalau menurut saya. Jadi kalau di sini kan kerjasama di bidang sosial budaya, tapi ternyata jawabannya adalah SEA Games. Ada SEA Games itu anak-anak lebih tahu itu kan kerjasama bidang olahraga Bu gitu. Kenapa sosial budaya? Ya memang di konsepnya itu SEA Games itu masuknya ke sosial budaya. Jadi mudah-mudahan dengan dikasih soal ini anak-anak bisa paham. Oh ternyata SEA Games itu masuknya ke sosial budaya gitu. Nah kemudian di soal yang nomor 6 saya masukkan pasar tunggal ASEAN atau MEA menekankan kerjasama ekonomi dalam bentuk pasar bebas barang dan jasa. Jadi
dan tenaga kerja profesional. Pernyataan yang tidak menunjukkan tujuan kerjasama ekonomi. Jadi ini pengecualian, yang diambil pengecualiannya. Jadi menuntut anak-anak untuk berpikir terbalik gitu ya dari kondisi soal itu sendiri. Yang ketujuh, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden dari misalnya ya ada sekarang apa saja gitu ya. Nah kita selamatkan aja yang ada dulu. gimana? Kemudian yang tahu kemana barangkali bisa menelusuri gitu ya, bisa menelusuri di kemana gitu ya. Kalau ada ya kita selamatkan, minimal di ruang saya juga bisa. Gimana? Ini Pak Sudarno, halo? Pusing. Oke, terima kasih. Nggak pernah pakai headset. Dan tadi menyediakan itu ya. Keluar masuk. Siapa? Gimana? Halo? Suaranya nggak jelas BT tadi, tapi sekarang udah jelas lagi. Oh, sudah jelas. Oh, Ya. sekarang Ya, itu ada yang bocor. Ya, udah Ya, jelas. udah. Ada webinar lain, Bu. oh gitu. Di mana? Sudah lanjut. Oh gitu, iya mohon maaf. Bapak Susilo nomor 7 ya, Presiden RI yang ke-6 pada tahun 2014 beliau digantikan oleh Bapak Joko Widodo karena masa jabatannya telah selesai. Nah ini peristiwa ini merupakan contoh mobilitas sosial. Ini sebenarnya konseptual banget. Jadi anak-anak diminta untuk mengarahkan dari fakta terjadinya turunnya Bapak SBY, kemudian naiknya Bapak Joko Widodo itu termasuk ke dalam contoh mobilitas sosial apa. Itu sudah jelas di konsep di materinya, konsep materinya. Dan yang di nomor 8 saya masukkan gambar Masjid Kudus ya. Nah ini sengaja saya untuk mengecoh ya anak-anak biasanya menjawab ini kok kayak di Bali sih Bu gitu ya. Ini bangunan di mana kayak di Bali, padahal ini adalah bangunan khas daerah. Di mana coba Pak? Itu. Pak, di mana? Di Bali ya Pak? Kalau sekilas di Bali itu Di Bali, di Bali. kurang gede. Tapi ada di Masjid Kudus itu yang bangunannya, Kudus ya. masjidnya. Ini saya salah masukin, harusnya saya mau masukin gambar Masjid Kudus tadinya. Di bangunan masjid biar mengecoh anak gitu ya. Jadi mereka mengira di Bali, padahal itu sebenarnya bukan di Bali. Nah, ini Menara Kudus ya Bu ya? Ya, Menara Kudus gitu. Kemudian yang nomor 9, ini ada beberapa pernyataan, kemudian anak diminta menentukan fungsi laten dari lembaga pendidikan. Fungsi laten itu kan fungsi dari dalam diri ya. Di situ secara konsepnya memang sudah ada di materi pelajarannya, anak-anak tinggal menunjukkan mana yang termasuk fungsi laten dari lembaga pendidikan. Kemudian yang terakhir saya masukkan gambar ini tarian ya, masuk ke dalam materi budaya, keragaman budaya yang berasal dari daerah. Ini juga sudah ada konsepnya, jadi anak-anak sudah bisa memilih. Dan pasti Bapak Ibu juga sudah sangat tahu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin kita lebih banyak berdiskusi soal seperti apa sih sebenarnya yang bagus untuk anak gitu ya, yang lebih bisa kalau AKM mereka sudah lewat ya sebenarnya. Tapi kurang lebihnya kita bisa mengarah ke sana. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dilanjutkan untuk diskusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marianto bisa presentasi Pak Kes atau gimana? Ada Pak Marta ada. Suaranya ini ya. Enggak, suaranya kurang. Ya Pak, mangga Pak Marianto. Waalaikumsalam. Suaranya lap-lap enggak ini? Kurang jelas ya Pak. Jelas. Diwakili Pak Keswan aja deh, Pak Kes. Halo Pak Mar. Ya, nggak jelas suaranya apa ya. Itu sinyal itu.
Wajahnya mana Pak Marianto nih? Halo Ya, Pak Mar. dibuka, gitu. Wajahnya nampakin dong. Wajahnya nggak kelihatan. Halo. Ya, sepertinya nggak bisa Pak Kes, diwakili aja lah, sekilas aja lah. Materi kelas 7 ya. Ya Pak Mar. Ya Bapak Ibu sambil menunggu Pak Marianto ya presentasi, silahkan yang mau bertanya ya diskusi terkait dengan soal, namanya soal UAS Bapak Ibu ya, bukan PAS Pak Kes, Bu Eti. Ya, jadi sesuai dengan dasarnya surat itu, surat edaran Menteri. Oh, sekarang namanya kembali lagi Pak Darno. Ya, Itu kan namanya pengen UAS. akhir semester. Kemudian, ya, jadi Sekarang? nanti ada UAS Oh, ganjil, ada UAS berubah genap lagi ya? saja. Ya, ganjil. Kita nggak paham itu. Tahu saya Belum masih update ya. penilaian akhir Jadi, semester. ya, jadi bukan penilaian akhir semester, bukan PAT ya juga ya, bukan akhir tahun bukan. Ya. Oh, gitu. Jadi UAS ya. Ya. Bapak Ibu silahkan ya diskusi konfirmasi terkait dengan mapel IPS. Intinya tadi Pak Kiswan dengan Bu Eti sudah memberikan contoh soal-soal yang berbasis literasi yang bisa Bapak Ibu ambil ya, contoh nanti buat di sekolah Bapak Ibu ya. Nah, terus Bapak Ibu tidak perlu terpatok dengan ini ya, karena kan sekarang merdeka belajar, kebebasan ya, karena seperti tadi awal disampaikan bahwa setiap sekolah itu dengan KTSP-nya masing-masing Pak Kes ya. Iya, betul. KTSP-nya. Betul. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mengambil yang mana yang KT yang diajarkan, yang jelas Bapak Ibu buat soal yang sudah diajarkan di kelas. Kalau yang belum diambil dari Pak Kes, belum diajarkan, diambil misalnya. Iya. Nanti jangan. Betul. Jadi sekarang itu mengukur KBM yang Bapak Ibu sudah laksanakan ya. Jadi sekarang sudah tidak seperti zaman dulu Bapak Ibu bareng, soalnya kompak sama, ya udah dihapus, ujian sekolah dihapus, ujian nasional dihapus ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu buat jimat Bapak Ibu. Nggak usah buat jimat nih, kasih jimat biar nilainya bagus. Nggak usah kayak gitu, nggak ada gunanya ya, bukan zaman dulu lagi. Jadi nggak perlu ya Bapak Ibu ya. Makanya ini kalau dulu kan ini dirahasiakan nih soal, dirahasiakan oleh MKKS nih, baru pas hari hanya dikasih soal, jawabannya juga nanti minggu depan gitu ya. Nah sekarang enggak, ini udah diberikan kan jawabannya, tapi juga jangan berarti dikasihkan ke anak-anak semua, terus buat apa lagi? Soalnya dikasihkan, kuncinya dikasihkan, nilainya 1000 misalnya. Terus buat apa? Karena bukan itu tujuannya Bapak Ibu ya. Nah ini namanya KTSP ya. Gimana Pak Kes ini, Pak Marianto sepertinya tidak bisa ini. Kalau di sama Bu Eti apa gimana? Disinggung sebentar aja kisi-kisinya. Bu Eti aja, Bu Eti. Coba Bu Eti. Yang kasih Bu Eti. Ya Bu Eti. Jelasnya Bu Eti. Yang punya Pak Marianto. Udah saya share kok di grup. Coba buka. Di grup mana ya Pak? Oh, Iya. Ibu nggak masuk grup ya? Bentar. Tadi Pak Kiswan aja dibuka. Boleh nanti saya bantu Pak Kiswan. Sebentar. Saya cari dulu materi. Ada di Pak Kiswan.
Ya, pokoknya Bapak Ibu materi yang dari tim MGMP IPS sudah saya share di grup ya, di grup pelatihan ini. Bapak Ibu silahkan itu diunduh ya, dipilah-pilih mana yang sesuai. Kalau Bapak Ibu mau buat sendiri akan lebih bagus ya. Karena setelah ini Bapak Ibu take home-nya atau tugasnya Bapak Ibu membuat soal. Ada yang bertanya tuh, soalnya diserahkan kemana? Ya, Bapak Ibu, soal yang dibuat itu, Bapak Ibu serahkan ke kurikulum, serahkan ke panitia sekolah untuk dihimpun mau nanti untuk melaksanakan UAS di sekolah secara serentak ya. Jadi Bapak Ibu meskipun tidak ikut pelatihan ini, itu sebagai guru pasti di akhir semester membuat soal sesuai yang Bapak Ibu ajar gitu kan. Nah, seperti itu ya. Jadi tugasnya Pak Ibu selesaikan soalnya UAS itu sesuai dengan kebijakan sekolah. Mau PG berapa, esai berapa itu juga tidak bisa sama-sama, tidak disamakan maksudnya ya. Kalau dulu kan IPS itu 40 sama 5 gitu ya. Sekarang terserah mau 30 dengan 3, 25 dengan 4, terserah ya. Terserah kepala sekolah ya. Seperti itu. Iya, Pak. Belum dapat materinya, Pak Bu Eti? Saya nggak ada di grup, Pak, jadi saya belum dapat materinya. Oh, yang Pak. Sebentar. Ini kalau saya bertanya boleh nggak ya? Saya tanya kepada Apa itu? Jadi kita diskusi aja, Pak ya. Ya, boleh. Ya, silakan Bapak Ibu Mohon sama maaf, IPS ya. Iya, sesama IPS. Ini sebenarnya konsep umum aja sih. Di dalam, saya share dulu sebentar ya kisi-kisi saya. Ini di sini ada juga Bu Sri Mulyani. Beliau juga pakar penyusunan soal. Oh iya tuh Bu Sri tuh. Bu Sri kasih Iya, tuh Bu Sri. makanya saya juga mau nanya ke Ya. teman-teman. Saya lagi download dulu ada nih, Bu belum keluar ini. Iya. Yang nggak setuju. Bu Sri silahkan ya. Iya, Bu Sri juga itu udah itu keluar loh tuh. pakarnya ini bikin soal. Yang lebih pakar Bu ya, Bu Eti Sri. dan Pak Kiswan. Kan Pak Kiswan yang lagi habis pelatihan. Iya. Di sini loh. Oh sudah. Pak. Bukan nggak setuju. Pak Darno. Ya Bu. Pak Darno, jelas nggak suara saya? Jelas ya? Jelas ya. Ini di kisi-kisi di KD saya kan 3.2 Pak. Di KD 3.2 itu menganalisis pengaruh interaksi sosial. Nah, di IPK-nya itu mengklasifikasi. Dan kalau saya lihat mengklasifikasi itu C3, sementara menganalisis itu C4. Ini sebenarnya boleh nggak sih Pak kalau kita bikin soal ini indikatornya ini lebih rendah Pak dari ininya Klasifikasi dari kan Bu? Klasifikasi C3 C3 ya? Iya. Iya Sementara udah. di KD-nya itu menganalisis. Oh, Ini boleh KD-nya nggak sih, analisis Pak? ya? Nah, Saya ini juga sempat bingung ini. oh gitu. Kalau misalnya menganalisis mobilitas sosial gimana? Udah, nggak bisa. Enggak, ini mengklasifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi Ini indikator kan buatan Ibu kan? Ya ini IPK. Ya IPK buatan kita Iya, kan, buatan. Iya saya. Nah, Waktu nyusun silabus waktu itu. ya maksudnya kalau IPK kan buatan MGMP, buatan kita. Tapi kalau KD ini kan dari Pak Menteri. Jadi kita harus ikut itu ya. Iya. Jadi semuanya dinaikin ke menganalisis jadi C4 semua gitu ya Pak? Ya tidak apa-apa sih kalau misalnya mau klasifikasi kan. Itu kemarin saya sempat ini juga apa ya, ngobrol seru lah gitu tentang ini nih. Kalau di sini menganalisis berarti di sini jangan turun, yang ya kalau perlu lebih tinggi gitu. Itu memang harus seperti itu ya Pak? Ya kalau menuju soal hot kan gitu ya. Menuju soal hot. Cuma sekarang yang dikembangkan itu literasi numerasi Bu. Iya berarti untuk yang ininya dianggap
kalau memang bisa kita arahkan untuk sesuai dengan KD gitu ya Pak ya. Ya. Kalau tidak mungkin yang penting tadi itu ya ada muatan itu ya Pak ya. Biar anak Nah, berpikir itu nalar, kritis gitu ya. Yang soal dari Pak Marianto udah saya share ke Ibu. Oh iya. Bentar, share. Kalau mau disampaikan, Stop sharing dulu ya. paling kisi-kisinya aja lah, kisi-kisi yang dari Pak Marianto ya, karena terkendala sinyal. Kisi-kisi. Bu Sri Mulyani dibantu ya, bantu Bu Eti. Bu Eti itu Masih pakarnya, termute, Bu. Pak. Masih termute. Oh ya, sama-sama. Biasa Pak, kalau jagoan memang suka begitu Pak. Ini saya sudah buka Pak. Saya share screen ya untuk kisi-kisi kelas 7. Ya. Sudah nampak belum ya? Ya, sudah. Ya. Jadi ini karena yang buat Pak Marianto mohon izin ini saya hanya membacakan saja apa yang sudah dibuat Pak Marianto untuk disampaikan kepada teman-teman di sini. Hilang ya presentasinya? Kalau bisa diwakili sama Bu Rina, itu ada Bu Rina. Iya, Bu Rina. Coba ada Rina Rahayu. Dilepaskan dulu, Bu. Itu Bu Rina, halo Bu Rina. Saya stop, udah saya stop Pak. Ya, coba lagi sekarang. Okay. Jadi Ibu buka dulu filenya, baru sudah. nanti menuju ke situ gitu, ya, kursornya. Ini ya, ini. Ya, buka dulu Word-nya. Sudah nampak belum Pak? Nah, sudah tuh. Belum. Sudah. Oh belum. Sudah proses. Udah itu. Sudah ya? Ya. Ya. Ini yang kelas 7. Yang pertama di KD 3.1. Memahami aspek keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu dalam lingkup regional serta perubahan dan berkelanjutan kehidupan manusia, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Ini bahan ajarnya di kelas 7. Materinya manusia, tempat dan lingkungan, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Di sini disajikan pernyataan peserta didik menjelaskan pengertian konsep ruang. Oh, saya sudah bisa menjelaskannya ini. Saya membacakan, maka Bapak Ibu silakan. Diberikan contoh, peserta didik dapat memberikan contoh saling melengkapi. Komplementari. Disajikan gambar kesempatan antara. Peserta didik menjelaskan pengertian kesempatan antara intervening opportunity. Kemudian disajikan pernyataan karakteristik ruang. Peserta didik dapat memberikan contoh perbedaan karakteristik interaksi antar ruang. Yang berikutnya, disajikan gambar saling melengkapi. Peserta didik dapat menunjukkan faktor perbedaan sumber daya alam. Dan di materi letak dan luas Indonesia, Pak Marianto menyajikan pernyataan letak astronomis. Peserta didik dapat menjelaskan letak astronomis Indonesia. Kemudian ini 3.1 semua, 3.2-nya. Disajikan, banyak sekali ya. Pada materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, disajikan pernyataan peserta didik menjelaskan cara penggunaan sumber daya alam yang tepat, kemudian juga menyajikan tentang fungsi ekologis hutan dan mangrove, kemudian menyajikan juga pernyataan tentang penyebab banyaknya terumbu karang di Indonesia.
Dan di materi dinamika kependudukan Indonesia, Pak Marianto menyajikan pernyataan tentang pertumbuhan penduduk Indonesia. Di materi keragaman etnis dan budaya, Pak Marianto menyajikan tabel. Peserta didik dapat menunjukkan rumah adat daerah di wilayah Indonesia. Demikian. Kemudian di KD 3.2-nya mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Di materi interaksi sosial dan lembaga sosial interaksi sosial, Pak Marianto menyajikan pernyataan untuk mendefinisikan interaksi sosial. Kemudian juga menyajikan pernyataan tentang syarat terjadinya interaksi sosial, menyajikan pernyataan tentang faktor terjadinya interaksi sosial, kemudian memberikan contoh tentang bentuk proses sosial di nomor 18. Kemudian tentang lembaga sosial, Pak Marianto menyajikan menjelaskan ciri-ciri lembaga sosial. Dan di nomor terakhir, nomor 20, disajikan pernyataan peserta didik dapat menyebutkan macam-macam lembaga politik. Nah, ini ada lagi nih, Pak, lembaga politik. Jadi memang di IPS itu ada dibahas politik, Pak. Iya. Ya. Kita mesti pinter-pinter ya bikin soal biar tidak mengarah pada salah satu tokoh politik. Iya. Saya share screen dulu ininya ya, Pak, soalnya ya, Pak. Ya, Bu. Ini karena hujan besar kali ya, jadi sinyalnya agak Bu Rina lagi ngomong tuh. Iya. Bu Rina berdua. Ayo, Bu Rina ngomong siapa tuh? Nah, ini soal yang sudah disusun oleh Pak Marianto. Pernyataan yang tepat terkait dengan konsep ruang adalah ini yang nomor 1 sepertinya butuh stimulus dulu ya, Pak ya. Perlukah ini? Nanti silakan teman-teman. Kemudian di nomor 2 Pak Marianto membuat stimulus satu pernyataan wilayah A merupakan penghasil sayuran B. Ini anak-anak diarahkan untuk menentukan kalau A sama B ini hubungannya apa gitu, saling ketergantungan, saling melengkapi, kesempatan antara, atau keadaan dapat diserah atau dipindahkan. Itu melalui wacana tersebut. Kemudian melalui gambar diminta untuk menentukan pernyataan mana yang sesuai dengan alur gambar di nomor 3 gitu. Jadi di sini Pak Marianto mengajak anak-anak untuk berpikir ya, menganalisis sepertinya dari gambar itu mana pernyataan yang lebih tepat dari option A, B, C, atau D. Kemudian di nomor 4 Pak Marianto juga, aduh ini saya jadi, Pak Marianto ini masih ada kah Pak Marianto? Pak Marianto suaranya lagi habis pulang dari Jogja. Iya. Asik ke jalan-jalan. Habis wisata dia, kehabisan dia, habis ke breksi. Ya, teman-teman, ini di nomor 4 Pak Marianto menyatakan perbedaan karakteristik ruang menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh yang benar. Jadi ini menentukan nih contoh yang benar dari karakteristik dan interaksi antar ruang. Ini jawabannya, sudah ada dikasih tanda. Aduh, ini kalau yang bikin orang. Nah, nomor 5 juga sama ini sepertinya ya. Ini sepertinya apa namanya, jenis soalnya sama dengan yang tadi ada di nomor ini.
Nomor 3. Jadi koneksi antar wilayah. Koneksi antar wilayah. Kemudian secara astronomis Indonesia terletak antara ini letak antara letak bujur dan lintangnya gitu. Ini sudah konseptual sekali. Secara geografis juga ini sudah konseptual. Nah, di nomor 8 ini mungkin lebih mengarah pada literasi baca ya. Anak berbaca dulu, kemudian menentukan ciri-ciri pengertian peta. Di nomor 9, Indonesia berada di wilayah tropis yang memiliki ciri-ciri berikut. Ini mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, kira-kira di soal nomor 9 ini perlu ada stimulus dulu sepertinya ya. Bagaimana menurut teman-teman? Bu Rina, Bu Sri, Pak Tis? Bu Sri coba, Bu Sri itu. Bu Sri Mul. Ayo. Pakar tuh. Iya, nomor itu kurang stimulusnya ya, nggak ada. Sepertinya perlu ada stimulus ya Bu ya, nomor 9. Nomor 10 sudah. Nomor 9 itu. Nomor 9. Ya, teman-teman mohon masukannya. Ini kalau misalnya memang mau kita pakai untuk sekolah kita, tolong masukannya perlu ditambah apa, atau dikurangi apa, biar nanti pada saat kita pakai itu jadi lebih bagus gitu ya Pak Darno, maksudnya begitu kan ya Pak Darno? Iya, betul. Iya, benar ya. Bu. Ya, jadi ini yang mana yang perlu ditambahkan, mana yang perlu dikurangi, nanti pas kita pakai udah minimal kita arahnya seperti soal AKM. Jadi anak-anak dibiasakan berpikir nalar gitu, kritis. Nah, kemudian ini di nomor 11 ini juga sudah ada stimulusnya, sudah ada beberapa pernyataannya yang menggiring anak untuk menentukan fungsi ekologi dari hutan mangrove ya. Nomor 12, terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Hal ini karena beberapa faktor yang bukan termasuk. Jadi ini anak-anak diajak untuk berpikir terbalik dari kondisi di soal gitu ya. Kemudian nomor 13, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi. Upaya yang bisa dilakukan untuk menekan angka pertumbuhan penduduk Indonesia. Meningkatkan program keluarga bencana. Nah, ini dia. Mengamati tabel. Pasangan yang tepat antara rumah adat dan asal daerahnya ditunjukkan oleh kombinasi XY. Rumah Gadang dari Jawa Barat, jadi X1, Y3 gitu ya. Lumayan nih anak-anak, sebenarnya ini soal gampang ya, tapi anak-anak harus mikir menentukan X berapa, Y berapa gitu. Kemudian nomor 15, hubungan manusia yang dinamis saling mempengaruhi antara individu dan individu atau kelompok disebut dengan, ini juga sepertinya perlu stimulus dulu. Ya, beberapa pernyataan, beberapa wacana gitu yang bisa dibaca terlebih dahulu untuk mengarahkan anak ke sini, ke interaksi sosial. Itu kalau menurut saya, ya Pak Marianto mohon maaf. Kemudian yang nomor 16 juga, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, ini juga perlu stimulus dulu ya, biar anak-anak ada satu pernyataan yang mengarahkan anak ke sini, ke syarat terjadinya interaksi sosial. Ya, seperti ini. Sekarang anak sangat mengidolakan tokoh nasionalnya, sehingga semua tingkah laku tokoh tersebut dilakukannya. Jadi kalau mengikuti tokoh nasional itu berarti termasuk apa? Gitu. Di nomor 18 sudah ada bentuk proses sosial asosiatif dan disosiatifnya. Kemudian anak diminta untuk menentukan yang termasuk sosial asosiatif yang mana saja itu. Sudah ada di konsep materinya.
Ini nomor 19 juga sudah ada pernyataannya. Di nomor 20 juga lembaga-lembaga sosial yang termasuk lembaga politik. Nah, ini sudah jelas jawabannya. Cuma mungkin perlu ada stimulus dulu dalam bentuk misalnya gambar atau pernyataan. Mungkin begitu ya Pak Mar atau Pak Kiswan. Ya betul, gambarnya kurang itu untuk misalnya kayak garis lintang bisa ditampilkan petanya. Iya betul. Ini ya Bu Rina ya. Iya tambahannya. Iya betul. Yang bicara ini ya tentang garis lintang, garis bujur ya. Ya lagi komen bentar. Ayo Lagi Bu Rina ngobrol ditambah sama apa lagi? Teman-teman Lagi yang ngobrol lain sama juga ibunya. mangga masukannya buat soal ini. Jadi ketika kita pakai di sekolah kita ini sudah Terus mungkin Bu Eti masukannya divariasikan dengan soal misalnya yang multi jawaban ya, multi kompleks, terus bisa benar atau salah, terus divariasikan lagi dengan soal penjodohkan, mungkin itu bisa nanti untuk PAS-nya. Lebih bervariasi gitu ya. lebih variatif ya. Iya. Tapi Misalnya dia pilihan berganda, sesungguhnya nanti soal yang variasi itu bisa ngambil dua. Jadi anak belajar. Bu Rina sudah mencoba. Bu Rina sudah mencoba soal seperti itu di Google Form kah? Saya sudah yang penilaian harian, tapi baru yang jawaban multi kompleknya aja. Kalau yang benar salah belum. Baru itu aja. Iya bagus Bu Rina bisa sharing di sini masih mungkin kurang Bu Rina. bagus misalnya. Tapi nanti itu untuk pembelajaran anak agar mulai bisa belajar mengerjakan soal-soal seperti itu. Iya betul. Iya. Kalau Bu Rina lagi nggak sibuk bisa share ya Bu Rina ke sini. Laptopnya lagi mati. Ini saya pakai handphone. Iya. Bu Sri mungkin Bu Sri. Kemudiannya kemana dulu ya? Ya, Pak Kiswan, Pak Dano seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya membantu Pak Mar. Ini Pak Mar, mohon maaf kalau saya belum bisa mewakili Pak Marianto. Silakan mangga dilanjutkan Pak Dano. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes. Ya. Iya Pak Mar, tuh Pak Marnya ada. Pak Mar, oh ada. Iya Pak Darno. Ya, Pak Marianto mau melengkapi apa yang disampaikan Bu Eti tadi, silakan. Ya, terima kasih nih untuk semuanya nih teman-teman dan juga Pak Darno nih sudah memfasilitasi agenda kegiatan dalam rangka penulisan soal PAS ya. Terima kasih nih guru-guru hebat, teman-teman yang sangat hebat, masukan-masukannya. Wajahnya mana Pak Mar? Wajahnya munculin dong. Yang dari Jogja. Munculin wajahnya. Kalian oleh-olehnya. Iya. Dibawa oleh-oleh buat teman-teman tuh. Habis bilang dari Jogja dia. Nah, gitu dong. Nah, kan ganteng tuh. Ya, siap. Ayo Pak Marianto, silahkan melengkapi. Ya. Terima kasih nih ya kesempatannya nih. Terima kasih juga nih. Harus ganti laptop nih. Ya. Wes, mantap. Iya, karena Pak Darno tadi ganti laptop katanya untuk ada mas satu. Ya, laptopnya bermasalah. Iya, laptop bermasalah. Laptop tua. Ya, silakan. Mungkin ini hanya sebagian soal yang ini ya. Terima kasih juga nih ke teman-teman. Yang saya menyarankan nih, kalau bisa nih teman-teman yang lain, Ibu Sri Mulyani nih, ini pakar pembuatan soal. Soal ya, betul. Ya. Saya yakin dan percaya teman-teman di sini adalah teman-teman yang hebat. Kalau bisa, Mas, kita buat kisi-kisi ini kita kirim ke Mas Kiswan atau ke siapa, kemudian jadikan bank soal. Oh iya. Kita merevisi bareng-bareng nanti di forum kegiatan siap. forum di wilayah kita. Ya, siap. Gitu. Sehingga kita bisa lah ya. Artinya masukan dari teman-teman yang lain
dari Bu Rina nih terutama memang harus ada soal-soal, mungkin tadi Bu Rina menyarankan ada soal AKM ya, benar salah. Kembali lagi ke tempo dulu ya. Tuh. Mungkin itu Pak Darno ya. Mungkin terima kasih nih kepada teman-teman, Pak Iswan, Bu Eti, Pak Darno yang sudah memfasilitasi ini semuanya. Dan ini adalah ilmu baru ya, sehingga kita bisa melaksanakan ataupun bisa mengoreksi diri kita supaya kita bisa lebih baik lagi lah ya, ke depan. Amin. Terima kasih Pak Darno, Bu Eti, Pak Iswan, Bu Sri. Oke, siap. Bu Sri nih diam-diam aja. Ayo Bu Sri, keluarkan ilmumu. Bu Sri termute itu, termute, Buka masih dulu mute. suaranya Bu Sri. Sudah diwakili sama yang lebih senior. Bu Sri ini pura-pura nih. Ini jagonya nih Pak Darno. Bu Sri itu pakarnya. Ya silakan mau nambahkan Bu Sri. Ya apa sih? Kalau tadi sih kalau yang dari Bu Eti, kalau untuk numerasinya belum muncul itu aja. Kalau banyak kan masih di proses literasi. Karena kalau sepengetahuan saya, mungkin saya salah takutnya, kalau untuk numerasi itu baik di soal maupun di jawaban itu berarti ada angka-angka perhitungannya. Kalau tadi kan hanya sekedar informasi bahwa Singapura itu memiliki pendapatan per kapitanya ini, tetapi tidak ada perhitungannya. Jadi masih dalam konteks literasi itu aja. Kalau yang tadi di Pak Marianto sudah ada kayak di kurva permintaan dan penawaran itu untuk yang numerasinya gitu Pak. Itu aja. Saya juga tadi sempat lagi ada diajak ngobrol sama ibu kepala sekolah, jadi nggak terlalu fokus untuk yang Pak Marianto. Gitu. Ya, terima kasih Bu Sri. Alhamdulillah. Yang kelas 9 gimana Bu Sri? Bapak mah kebanyakan tabel. biar liar. Pak Iswan resep tabel. Senang tabel saya. Kalau orang ekonomis banyak tabel. Kalau bagi saya mah itu udah susah banget. Terlalu susah ya Bu Sri ya? Ya enggak sih Pak, cuman maksudnya tabelnya dominasi dengan tabel dan apa sih variasi data. Iya. Mungkin Tabel dan pernyataan kan ada peta Pak, bisa peta, bisa juga ada literasi dari apa? Kalau saya dapat ilmu dari Bu Eti itu bisa dari literasi berita-berita di online, bisa tampilkan dari petikan-petikan berita, itu bisa juga. Saya juga dapat ilmunya dari Bu Eti, Pak. Bu Eti yang mana, Bu? Itu Bu Rina juga bagus kok, Pak. Itu ada Bu Rina juga. Mungkin maaf nih, sumbang saran barangkali Pak Darno ya sekali lagi. Iya Pak, silakan. Teman-teman barangkali yang sudah membuat kisi-kisi pas bisa kirim ke Mas Kiswan ya sama soalnya. Nanti kita digabungkan, nanti kita dibuka bank soal barangkali ya. Untuk ya, bisa. Kita ya. Bisa, siap. Mohon kesadaran dan mohon keikhlasannya lah untuk kita semua. Untuk tugas tuh Pak Darno, untuk tugas masing-masing tuh, Bos juga tuh. Memang kan take home-nya itu. Nanti. Iya betul Pak, memang kan take home-nya itu setiap guru membuat soal untuk diberikan ke panitia sekolah. Itu kan harus, Bapak Ibu kan walaupun tidak pelatihan ini kan harus buat soal evaluasi di akhir semester. Gitu. Iya. Ya, kalau untuk literasi numerasi, Bapak Ibu tidak harus 100%, karena kan kita mengawali nih. Kalau mengawali itu misalnya mau 30%, 50% bolehlah ya gitu. Tidak semua harus gitu ya. Kemarin yang IPA juga walaupun IPA itu sudah jelas kan literasi numerasi ya, itu matematika apalagi udah jelas numerasi, tapi juga nggak semua, paling 50-60 lah ya persen ya gitu. Silahkan aja Pak Kis di ini ya, di atur komposisinya, tidak harus 100% kan kita baru awal. Iya, betul. Baru mulai, apalagi pandemi lagi kan, jadi kan karena pandemi seperti ini kan sulit juga.
Ya Pak Daro, siap. Bapak Ibu silahkan saja ya kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ini kayaknya Bapak Ibu yang lain tinggal mau copy paste nih. Ya nih, ya silahkan aja Pak Ibu ya. Masih ada Pak Kes yang kamu sampaikan? Kayaknya cukup Pak. Oh, udah terwakili semua tuh sama Bu Eti tadi. Oke. Ya kalau memang udah cukup, Bapak Ibu, kita cukupkan ya pertemuan kita hari ini. Apa-apa yang disampaikan tadi oleh Pak Keswan, Bu Eti, Pak Marianto, dan tambahan ya dari Bu Sri Mulyani dan Bu Rina tadi ya, itu memberikan manfaat ya Bapak Ibu ya buat kita, tambahan ilmu, kemudian bisa untuk kita gunakan di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah kegiatan kita untuk hari ini ya Mapel IPS sudah selesai. Nah, untuk take home-nya Bapak Ibu membuat soal IPS ya, soal UAS IPS, PG berapa, SC berapa tergantung sekolah. Setelah selesai diserahkan ke panitia sekolahnya Bapak Ibu ya. Kalau mau tadi ada usul dari Pak Marianto mau ke Pak Keswan mau jadikan bank soal, ya silahkan aja ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk semuanya. Bapak Ibu tepuk tangan buat kita semua. Ya, Bapak Ibu sehat selalu ya. Terima kasih. Ya, jangan lupa besok mapel bahasa Indonesia ya. Ya Bapak Ibu terima kasih. Bapak Ibu berarti tinggal nunggu nanti sertifikat dan laporan pengembangan diri ya. Karena memang kegiatan ini semuanya adalah 32 jam ya, 32 JP. Itu kalau sehari 8 berarti harus 4 hari. Jadi Bapak Ibu mengikuti selama 4 hari ini, diterbitkan nanti sertifikatnya dan saya akan buatkan laporan pengembangan dirinya yang bermanfaat buat Bapak Ibu untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu ya, terutama yang PNS. Kalau yang non PNS buat borang akreditasi ya. Di Bapak Ibu itu manfaatnya kita mengikuti ini, selain mendapatkan ilmu juga Bapak Ibu mendapatkan laporan pengembangan diri yang lengkap. Nanti ada daftar hadir, foto-foto, lengkap semuanya isi ya, sudah lengkap semua isi materi dan sama sertifikatnya ya, nanti dari Disdik ya. Pak Keswan dan teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu ya pertemuan kita untuk hari ini. Mari kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu silakan untuk live. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu ya besok.